Shalom Elohim, damai sejahtera kiranya menyertai engkau. Mari kita mengawali pagi ini dengan beribadah, membaca, merenungkan firman Tuhan. Karena hidup kita adalah datangnya dari Tuhan, oleh sebab itu kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur Tuhan telah membangunkan kami. Pagi ini kami ingin merenung sejenak. Biarlah renungan ini meneguhkan dan menguatkan kami, mendidik dan mengajar kami di dalam kebenaran Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, renungan kita akan kita baca dari Kejadian 47 ayat 27 sampai dengan 31. Natsnya adalah ayat 29. Jika aku mendapatkan kasih-Mu, letakkanlah kiranya tanganmu di bawah pangkal pahaku dan bersumpahlah bahwa engkau akan menunjukkan kasih dan setia kepadaku. Janganlah kiranya kuburkan aku di Mesir. Tema renungan kita adalah membangun identitas dalam rangka semangat Paskah. Saudaraku yang terkasih, pada masa menjelang Paskah atau Prapaskah ini, kita akan merayakan kebangkitan Kristus yang memberikan harapan baru bagi setiap orang percaya. Sebagai umat Tuhan, kita diajak untuk merenungkan makna kebangkitan tersebut, bukan hanya dalam arti teologis, tetapi juga bagaimana hal itu mengubah hidup kita sehari-hari. Dalam Kejadian 47 ayat 27 sampai 31, kita melihat sebuah contoh tentang bagaimana keluarga Yakub sebagai bangsa pilihan Tuhan membangun identitas mereka di tengah tantangan yang ada. Hal ini bisa menginspirasi kita dalam perjalanan iman kita, khususnya dalam semangat Prapaskah ini. Kejadian 47 ayat 27 sampai 31 menggambarkan situasi keluarga Yakub yang tinggal di tanah Goshen, Mesir. Mereka hidup dengan damai dan berkembang pesat. Namun di tengah kehidupan mereka yang semakin berkembang, Yakub sebagai kepala keluarga perlu merasa untuk menegaskan identitas mereka sebelumnya, sebelum ia meninggal. Di akhir hidupnya, Yakub mengingatkan jaminan bahwa tubuhnya tidak akan tetap tinggal di Mesir, melainkan dibawa kembali ke tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Inilah adalah momen yang sangat penting karena Yakub tidak ingin identitas bangsanya dilupakan meskipun mereka sedang hidup di tanah asing. Saudaraku, perlu kita renungkan seperti halnya keluarga Yakub yang tinggal di tanah asing. Kita sebagai orang percaya juga hidup di dunia bukanlah rumah sejati kita. Kita adalah warga negara sorga. Dan meskipun kita hidup di dunia ini, kita dipanggil untuk menjaga, membangun identitas sebagai anak-anak Allah. Semangat Prapaskah mengingatkan kita bahwa kebangkitan Kristus memberikan kita identitas yang baru sebagai ciptaan yang dibaharui di dalam Kristus. Demikian Yakub mengingatkan tubuhnya dibawa kembali ke tanah Kanaan sebagai simbol dari harapan yang tidak bergantung pada tempat atau status duniawi. Hal ini mengingatkan kita bahwa identitas kita seharusnya tidak terikat pada kekayaan, pekerjaan, atau status sosial, melainkan pada janji harapan yang kekal kepada Tuhan. Paskah mengajarkan kepada kita bahwa hidup kita seharusnya berfokus pada kehidupan yang lebih besar, yakni kehidupan kekal bersama Tuhan. Berikutnya dalam permintaan untuk dikuburkan di tanah Kanaan, Yakub menunjukkan pentingnya meneruskan identitas dan janji Tuhan kepada generasi berikutnya. Kita diajak untuk tidak hanya membangun identitas pribadi kita, tetapi untuk menanamkan nilai-nilai iman kepada generasi muda kita, agar mereka juga hidup dalam terang Kristus. Dan Prapaskah adalah momen yang tepat untuk merenungkan bagaimana kita menjadi saksi hidup bagi mereka yang ada di sekitar kita.
khususnya dalam mewariskan iman kepada anak-anak kita. Mari saudaraku yang terkasih, dengan Prapaskah, dengan sebuah panggilan untuk membangun identitas kita yang sejati di dalam Kristus. Seperti Yakub yang menegaskan identitas bangsanya meskipun mereka tinggal di Mesir, kita juga dipanggil untuk teguh di dalam iman harapan kita. Apapun keadaan kita, mari kita bangun identitas kita dalam Kristus dengan hidup yang memancarkan kasih terangnya, sambil menantikan janji kehidupan yang kekal yang telah diberikan kepada kita. Seperti Yakub yang mengingatkan keluarganya akan tanah perjanjian, kita juga harus terus mengingatkan diri kita dan orang lain akan janji Tuhan yang tidak pernah berubah. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, ajarlah di dalam setiap kami atau hidup kami sehari-hari, kami menjadi orang yang selalu mengingat identitas kerajaan sorga di dalam kehidupan kami. Kami adalah pewaris-pewaris kerajaan Allah yang terus membangun nilai-nilai kebaikan, kejujuran, kasih di tengah kehidupan kami. Sertai kehidupan kami Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diakarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.